Ini kita lagi kerja di larangan nih. Ada Roman lagi ketemu nih. Di mana-mana ketemu kamu, Man. Nih, Mas Ion nih. Ini kita lagi kerja kolam di daerah Ciledug. Klaster sini rumahnya keren banget. Modelnya keren banget. Ya, Bre. Ini kameranya mainnya Apri ini. Ini modelnya jujur keren banget. Terus yang di depan nih Mas Aji bilang, tolong di ini nanti kita lihatlah dari belakang. Cuman nanti kalau memang kita yang mengerjakan, karena ini keterbatasan tempat, mungkin kita buat polanya bukan yang tinggi seperti ini. Dia lebih ceper, nanti banyak pertimbangan nanti. Ini kalau jadi, nanti kita bahas khusus. Tapi kita lihat kolam di belakang, terus ada satu area 1 kali 3,8 kalau salah itu buat dry gardennya. Ini keren banget loh ini. Tidak terlalu luas, tapi kesannya luas banget. Pak, kita kerja apa hari ini? Si Anto kemarin harus dari Bandung, Jos lagi ke sini. Iya, Pak. Bertiga kan ya? Bertiga. Lu belum keringetan udah dari pagi kerja? Wah, ini keringetan, Pak. Topi ini dikasih Pak. Bukan yang lama, dikasih Pak Yeskil. Pak Yeskil itu laksamana muda. Beliau sudah punawirawan, kalau nggak salah tahun kemarin barengan Pak Giri. Ternyata angkatannya Pak Giri. Sebenarnya buat kenang-kenangan nih. Ini ada tulisannya kan 90 ini tahun angkatan 90. Terus ada bukan tahun 90, angkatan ke-36. Moro ini katanya tempat mereka ini kemarin reuni katanya. Tuh onoknya tuh. No, lu ngemain lu bolak-balik kayak orang tua aja. Itu mana tangannya koyokan lagi tuh. Kenapa? Ini koyokan nih, coba gimana? Faktor U ya? Ngaku dia. Jadi ini kita dapat kerjaan sebenarnya kemarin nih timnya Pak Yudi yang mengerjakan ini ya. Yang mengerjakan ini udah selesai, kita ambil alih untuk dekor dikit ini aja sih. Kemarin sistem filternya udah. Kita tinggal kemarin nanam pulai 1. Kebalik ya toh ya kemarin ya. Yang gede Mas Aji minta di depan ya? Iya. Karena kemarin terlalu kesana mepet. Enggak, kemarin udah di sini, Pak. Terus? Cuman bapaknya minta digeser sini sedikit sama diputar. Itu kenapa alasannya? Kata dia sih dia pengennya di sini agak luas, mau ada kursi-kursi gitu. Oke, nanti saya fotoin. Iya. Karena kalau dia taruhnya di sini jadi aneh jadinya. Iya. Jadi kalau kita dekor tuh biasanya kita ambil sepertiga. Kalau yang di situ terlalu mepet. Gini, ini nanti saya kasih cerita ya. Ini banyak kita ketemu konsumen di lapangan itu. Pinginnya seperti ini, ada kursi kayak gazebo. Itu semua tidak pernah dipakai. Pernah ketemu di mana-mana kan? Iya, Pak. Jadi ini mungkin buat satu cerita aja. Jadi kita tuh selalu berpikir ada gini, pingin duduk ini. Itu nyatanya nggak ada, karena ini nanti kan deck. Dari sini yang kita lihat ke sana. Jadi kalau ada orang kita duduk di situ, itu nanti gimana jadinya? Iya, kita tuh jadi hiasan. Iya betul, jadi pajangan berarti. Kita jadi pajangan, nggak ada yang kita tonton. Karena kenapa? Kita nontonnya di sini, lihat ke sana. Gitu. Ya, ya, ya itu cerita pengalaman kita di lapangan. Mungkin saya zaman dulu juga seperti mungkin, tapi sekarang kan enggak. Contohnya kan kita ada satu di rumah belakang itu ya. Itu kita buatin 2,5 kali 2,5 ya.
harapannya kita duduk situ, enggak. Iya. Ternyata naruh barang sekarang, naruh batu. Ini pengalaman ya, sorry ya. Nanti saya kasih tahu Mas Aji kenapa alasannya. Iya. Itu biasanya itu pasti tidak dipakai. Karena ini 3,8. Biasa kita kalau ngambil sepertiga kita dekor itu ada, saya lupa teori apa itu ya. Kita itu semua sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Jadi dibagi 3 bagian biasanya. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Nah, itu teori setelah kita praktek di lapangan, ternyata benar. Gitu. Kalau misalnya mau kasih kursi ya mungkin di situ aja. Tapi di sini dia harus ini, karena sehari-harinya ini yang jadi hiasan kita. Iya, Pak. Bu. Tapi saya yakin 100% nggak pernah duduk di situ, saya yakin. Karena di sini kita nikmati koinnya pasti di situ. Gitu cerita. Oke, nanti saya sampaikan ke Mas Aji. Ini prinsip nanti, tapi tetap ya, konsumen nomor 1. Tapi kalau beliau nanti mau digeser ke situ, nanti kita geser. Tapi ya sudah, sisanya hasilnya tidak akan maksimum. Kalau bahasa sayanya, nggak klimaks, terus di hati kita tetap masih ada ganjelan. Itu pasti seperti itu. Terus operasional gimana sehari? Nggak bakalan kita kesini, terus duduk di sini, mau ngapain gitu. Gitu ceritanya. Karena kenapa? Ini deck semua. Ini deck semua. Jadi pasti kita duduknya di sini. Oke, ini. Jadi hari ini kita dekor ini aja ya. Iya, Pak. Ini rencananya keliling ini semua deck. Kemarin beliau udah beli sih katanya. Yang ini nih, Bri. Nah, beliau udah beli sebenarnya ini. Udah beli gini. Dengan keterbatasan tempat tuh kalau menurut saya, terbaik itu kita pakai garis-garis panjang. Garis-garis panjang, jadi yang kalau misalnya kayu ya, apalagi kontak dengan kita, bisa pakai bahan yang lain, tapi kalau saya kontak dengan orang langsung, itu lebih baik pakai yang real. Kalau kayu ya kayu gitu. Kalau kita pakai, maaf ya, yang bahan-bahan yang lain, kadang-kadang rasanya itu nggak dapet. Biasanya gitu. Jadi kita mulai kerja ini aja ya? Ya, siap Pak. Ini kondisinya yang belum kita tata yang di belakang. Ini saya langsung WA Mas Aji deh. Beliau lagi ada di Palembang katanya. Sebenarnya hari ini saya ingin ketemu beliau sebenarnya. Cuman katanya lagi di Palembang sampai hari Selasa kalau nggak salah. Senin kan libur kalau nggak salah ya? Iya. Oke, kita mulai kerja deh. Soalnya ini udah mau siang. Targetnya jam 11 udah mau kelar. Ini mau siang belum selesai. Oke ya, udah mulai ya. Tadi udah telepon Mas Aji, itu udah oke. Jadi kita posisi yang ini tetap ya, yang gitu. Iya. Nggak ada geser-geser lagi. Iya Pak. Udah jelasin. Kalau kita taruh di sini kan kena di sini satu. Keduanya kita selesainya agak susah. Iya. Jadi tamannya jadi nggak cantik gitu loh, nggak proporsional. Akhirnya beliau udah ikut aja katanya gitu. Kata beliau sih. Nah nanti kita tinggal ketemu nanti ininya. Beliau kan pinginnya ada jembatan. Jembatan Pak ya? Betul, jadi harapannya kan sebelumnya kan pingin duduk di sana kan. Iya. Tapi ini kan ada kemungkinan enggak. Nah kalau kemungkinan enggak kan kita bisa ngelangkah dari sana kan. Ini juga loncat bisa, maksudnya kalau servis ngelangkah dari sini juga bisa kan. Dari sini ya, istilahnya kan. Nanti kan kita mau ditutupin pakai ulin juga. Tapi nggak apa-apa nanti, ini kan mungkin impiannya kan seperti yang zaman-zaman dulu kan sering orang buat kolam terus ada jembatan.
Jadi kolam tuh besar malah jadi kecil kan? Iya, betul Pak. Karena ada jembatan, bener kan gitu kan? Iya, betul. Terus dikasihin angka 8, terus kasih jembatan jadi sempit biasanya. Ini harapannya dia tetap luas, cuman kalau sampai nanti kita diskusi, beliau minta tetap ada jembatan, kita buat temporary juga dulu. Dibuat kayak sementara gitu loh. Iya. Tapi pakai triplek, diginiin aja. Nah kalau misalnya mengganggu ya dicabut aja. Kalau misalnya nggak mengganggu ya kita terusin. Kan gampang nih. Jembatannya juga mungkin nanti kalau kita buat pakai ulin aja kan. Dari sini langsung nyatu. Cuman masalahnya pengalaman kita ikannya dibawa melulu. Benar ya? Bener Pak. Iya, kolong. Kolong itu pengalaman tuh. Ini udah ribuan tahun dia main taman nih. Apalagi yang di sono udah ikannya mana yang ngumpul di sebelah dalam semua yang di Iya, di mana? Di Puri yang satu mana? jembatan yang sebelum Pak Petrus itu ada kan? Coba. Iya iya Pak. Di mana ya? Sebelum Pak Petrus Sebelum di situ. sebelah kanan. Yang di jalan mana di jalan sebelah kanan. Oh, tempatnya itu Pak Felix. Ya. Iya, itu kalau dia mau nggak mau karena jembatan itu kan iya, karena dia keluar masuknya jadi jembatan nih. Kita pernah ngambil YouTube. Jadi kita pernah ambil YouTube. Itu memang luar biasa banget. Baru pertama kita ketemu ya. Bener-bener menuju rumahnya harus lewat jembatan itu. Lewat area kolam. Ya. Ingat ya Mas Ito ya? Di situ saya belum ikut Pak. Oh belum ikut? Oh anak baru. Lu jangan ketawa Pri. Goyang kameranya masalahnya. Enggak. Awas tuh kau goyang tuh gara-gara si Apri tuh. Jadi itu pengalaman kita. Terus kemarin saya ada survei di daerah Radio Dalam juga sama. Mudah-mudahan jadi sih. Mudah-mudahan ya. Jadi mereka ini cerita pengalaman ya tentang kita di lapangan tuh ketemunya. Ada yang buat kita pelajaran, ada yang memang ya macam-macam lah. Jadi pengalaman itu namanya kan. Jadi di depan dikasihin kolam. Itu ikannya semua main kelihatan semua karena keren ditambahin sampai di luar. Nah, udah keren banget di sana. Ikannya tetap terus di sini di dekat rumah karena kenapa? Di situ satu ada jembatan, keduanya nggak kena sinar matahari sama sekali. Dia main di situ, mungkin sedang hangat kan. Terus dulu filternya kecil banget. Katanya saya juga lihat sih. Terus yang baru tuh filternya gede banget. Itu airnya jadi malah kotor, katanya ditanya kenapa. Ya memang kalau yang air nggak kejemur matahari ya biasanya yang nggak akan ada lumut gitu kan. Ya bersih aja. Gitu ceritanya. Kemarin baru saya survei itu di Radio Dalam. Oke ini ceritanya ya. Jadi ini udah clear. Ya memang halaman ini kita maksimalkan kesannya harus luas gitu dapat. Jadi saya bilang Mas Aji tadi kita buat taman cantik lah ya karena kecil ya jadi dia mungil dan cantik. Kita nggak bisa buat taman dieksplor itu nggak bisa. Bisa juga buat bocah-bocah aja ke situ gitu kan. Ini udah apa namanya istilahnya udah cukup inilah apa namanya buat bocah sih ada main sini ini kan ada tanaman-tanaman kan. Ada, udah oke sih. Ya gitu ya, Lo ya. Iya Pak. Ya no, Pri, jadi kita langsung eksekusi aja. Mudah-mudahan hari ini udah ke cover semua. Ini Anto langsung mau nyari tanaman ya Pak. tanaman. Ini baru jam 1 tadi. Makanya matanya habis tidur siang nih. Apalagi Apri tuh. Mabuk tuh. Rambut aja masih begini kita tidur tadi. Oke, kita terusin kerja ini, kita lihat nanti hasilnya gimana. Ini kolam di tempatnya Mas Aji udah jadi semua. Cuman nih pas mati listrik jadi air terjunnya nggak nyala. Kemarin juga sama mati listrik ya Mas. Ya. Terus ini yang kekurangannya ini nih kita mau tutupin pakai kayu ulin mungkin Pak Dani lupa harusnya ada tutupannya segini. Ini air terjun ini kan modelnya kiri kanan. 1, 2. Nah ini ada cerita sedikit kenapa kita buat air terjun kiri kanan ini karena bentuknya dia U. Jadi kalau kita taruh di sini nih kayaknya nggak seimbang banget. Pas banget. Aji juga mintanya
bisa nggak Pak kiri kanan, memang rencana seperti itu. Tapi ini ada sedikit perubahan. Sebelumnya beliau mintanya ada jembatan di sini. Jembatan sini pada saat itu, Pak langsung buatin jembatan waktu kita ngecor kolam. Cuman biasanya kan kalau hayalannya owner dengan hayalan dari kita kan kadang-kadang berbeda. Jadi step by step, akhirnya saya buatnya setelah nanti deh, kalau udah jadi semua Mas, udah jadi semua, nanti dilihat dulu. Kalau harus kasih jembatan, baru kita kasih jembatan. Itu prinsipnya. Ternyata udah jadi, katanya nggak usah deh, katanya benar harus begini. Karena kenapa? Nanti di sini kan yang kita bilang ada kayu kan. Nanti kita bisa ngelangkah ke sana dari sini. Sebelumnya kan di daerah sini, pinginnya ada kursi sebelumnya kan. Kursi tempat duduk yang kita bilang biasanya nggak berfungsi biasanya. Justru yang kita nikmati itu dari si Ahmad, dari kameramen ini, bukan dari sini nikmati ke sananya, tapi dari sana nikmatinya ke sini. Itu biasanya seperti itu sih biasanya. Nah, ini masih ada kekurangan pekerjaan itu buat nutup itu pekerjaannya Pak Dhani, nutup ini. Terus ada, karena beliau, si Mas Aji ini ada anak kecil, kemarin saya sempat ketemu, itu umurnya 10 bulan. Jadi bagaimanapun kelihatannya tetap harus ada apa, teralis ya? Bukan teralis. Apa istilahnya gini nih? Lupa lagi. Bukan dong, teralis kan buat di sini. Kalau ini ya pokoknya yang kalau lantai 2 itu kita nggak jatuh itu loh. Apa sih namanya? Hah? Ya udah itu kayak gitu. Jadi saya sarankan, beliau juga mikir sebenarnya beliau. Iya ya benar ya, tapi cerita estetika kita ceritain belakangan deh. Takutnya si anak 2 tahun ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia udah bisa merangkak. Kita nggak bisa jaga si anak itu, takutnya gitu loh. Ini kan misalnya lupaan kita kunci, tahu-tahu di ini masuk cemplung, ini karena dalamnya 1,1 meter, cukup dalam. Terus modelnya tralisnya yang di mana? Dengan apa, railing ya, railing. Kamu mat. Railing kira-kira tingginya 80 cm dengan jarak sekitar 10 cm, terus pakai behel 12, itu dia juga kayak melayang. Jadi intinya harus protek keamanan dulu. Yang kita bilang tuh selalu, kita buat taman ini apa yang kita lakukan? Keamanan dulu. Setelah keamanan, mudah dirawat, estetika. Nah baru kita mau tambah-tambahnya yang lain silakan. Tapi kalau sudah tidak aman, mendingan jangan buat taman. Itu pesan saya. Apalagi kolam, itu sangat bahaya. Makanya saya ada beberapa kolam itu kita uji terus. Ada satu kolam yang 2 meter. Nah sampai kita takut tetangga masuk ke situ ya, anak-anak siapa tahu ya kan. Pintu nggak kunci, pas dia masuk kecemplungan bahaya juga. Kita protekin pakai pagar segala macam, itu intinya. Apalagi ada kita punya anak kecil nih, dalam banget loh. Coba ini mana? Bener 1,1 kalau nggak salah kan? Ini saya ambilin ya. Nih. Nah, segini nih. Nah, ini aja segini loh. Ya, jadi menurut saran kita tetap harus diprotek pakai railing. Jelek ya sini. Ya udah, ini juga udah mau closing. Oke, ini dari kolam dan taman dari rumahnya Mas Aji. Jadi ini kurang lebih kalau nggak salah 3 kali 8 meter lah halaman ini kalau nggak salah. Kita dapat kolam itu 1 meter gini keliling, terus masih dapat deck tuh kalau nggak salah 1,2 meter. 3 meter bener. 1 meter, 1 meter, 1 meter saya ingat nih. Tamannya 1 meter, kolam 1 meter, deck 1 meter. Panjangnya sekitar 8 meter kalau nggak salah. Nah ini rumah Mas Haji. Mas Haji rencananya mau minta kita juga yang mengerjakan dry garden. Ada ukurannya kalau nggak salah 2,6 kali, pokoknya totalnya 15 meter persegi aja. Ada di depan kita lihat, mudah-mudahan jadi ya. Ya nih, kalau kita lihat tadi ya, ngambil dikit. Ini kan mungkin di sini kan kita anggap ini pintu masuk, pokoknya di sini ada kursi atau apa saya nggak tahu. Yang sebelah sana
Itu kan ruang makan pasti kan, karena ada pantry, ada segala macam. Ini dekat banget ke kolam yang saya bilang itu kan, dekat banget ke kolam. Kita nggak bisa protect takutnya. Ini kan, nah siapa tahu kan kita lupa cetekin kan, namanya anak-anak kan lebih pintar dari kita. Istilahnya ngikutnya itu luar biasa. Kita ngapain juga pasti ngikut kan. Kita buka gini dia dorong, kita sering kasih makan, dikasih makan di situ, tahu-tahu dikecemplung, itu bahaya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan buat teman-teman yang nonton ya, yang punya anak kecil, punya keponakan, punya cucu kayak saya. Itu kita safety dulu deh, estetika belakangan aja. Oke, kita lihat di dry garden. Ini rencananya, ini 6, berarti kalau 15 meter, berarti kali 6 meter, mungkin ini 2,5 kali 6 meter kurang lebih. Desainnya udah kemarin kita nggak pakai gambar, cuma pakai cerita. Jadi di pojok itu ada satu pohon. Kemarin ada pilihannya pohon kemboja atau pohon pulei. Cuman akhirnya ambil satu keputusan lebih model, lebih keren. Mungkin kita pakai pohon kemboja. Terus di ini ketinggian, ini harus kita babatin semua. Jadi kalau mobil-mobil kecil dia turun mepet, parkir mepet bisa turun. Jadi nggak kejedot. Oke, kita tutup video kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan untuk taman belakang tuh ada menyangkut penyampaian pesan kita. Proteksi keamanan dulu baru mikirin yang lain. Apalagi ada anak kecil. Mudah-mudahan ini bisa kita juga yang mengerjakan. Udah punya gambaran. Kelihatannya keren banget kalau di pojok ini dibuat dry garden dengan susunan batu yang pas. Oke, kita tutup sampai di sini video kali ini. We don't need nobody's attention, yeah, we're just